rock with it, girl. Show them it, girl. Better bang with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Better bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Better bang bang. Come on, turn the radio on. It's Friday night and it won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and it won't be long till I hit the dance floor, hit the dance. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Gita Peginting, NIM 1950703. Saya dari Fakultas FMIPA, Prodi Pendidikan Biologi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas struktur hewan dari Menara Ernest Hani Sakul, SPD, FSD, dan Encik DRA Helen Hetty Adil, MS. Kita belajar tentang struktur organ luar dan organ dalam dari fishes. Saya ambil contohnya yaitu ikan nila. Kita akan belajar struktur organ luar dari ikan nila terlebih dahulu. Ini disebut celah mulut pada ikan nila atau biasa disebut dalam biologi dengan rima oris. Celah mulut pada ikan nila berfungsi untuk alat peraba pada mata. Biasanya mata pada ikan nila berfungsi untuk melihat dan menghindari saat musuh datang dan memangsa-mangsanya. Sisik pada ikan. Ini sisik pada ikan atau dalam bahasa biologinya biasa disebut dengan Mystacococus marginatus. Sisik pada ikan berfungsi untuk melindungi tubuh pada ikan nila dan membantu ikan nila pada saat bergerak dan melindungi tubuh ikan nila pada saat perubahan cuaca yang sangat drastis. Ini tutup insang pada ikan nila. Tutup insang atau biasa disebut dalam biologi yaitu operculum. Ini berfungsi untuk menutupi atau melindungi insang dari ikan nila. Ini disebut dengan sirip punggung pada ikan nila atau biasa disebut dengan pinna dorsalis. Pinna dorsalis atau sirip punggung berfungsi untuk penstabil saat ikan nila berenang. Ini disebut dengan sirip dada pada ikan nila atau biasa disebut dengan pinna pectoralis. Ini berfungsi untuk menambah energi saat maju, belok, dan diam pada ikan nila. Pada ikan nila yang berada di bagian perut, ini disebut dengan sirip perut pada ikan nila. Sirip perut atau biasa disebut dengan pinna ventralis. Pinna ventralis berfungsi sebagai penyeimbang saat ikan nila berenang pada kedalaman tertentu. Yang di belakangnya, dapat kita lihat perbedaannya, yang di belakangnya disebut dengan sirip belakang ataupun dengan pinna analis atau dubur. Ini berfungsi untuk menstabilitas ikan pada saat berenang. Ini disebut sirip ekor pada ikan nila atau biasa disebut dengan pinna caudalis. Pinna caudalis ini berfungsi untuk mengarahkan ikan bergerak berenang menuju ke depan dan berfungsi untuk menambah atau mengurangi kecepatan pada saat ikan berenang. Ini disebut kloaka pada ikan nila. Kloaka ini merupakan satu-satunya lubang yang terdapat pada ikan nila. Lubang ini berfungsi untuk lubang pencernaan, lubang reproduksi, dan ekresi. Pada tubuh ikan nila terdapat lendir. Lendir pada permukaan tubuh ikan nila berfungsi untuk mengurangi gesekan dengan air sehingga ikan nila dapat berenang dengan cepat dan menutupi luka pada saat ikan nila terluka dan mencegah infeksi. Perut pada ikan nila berfungsi untuk tempat organ-organ pencernaan dan gelembung berenang pada ikan nila. Ini adalah struktur organ luar dari ikan nila. Tadi kita telah selesai membahas struktur organ luar dari ikan nila. Jadi sekarang kita akan membahas struktur organ dalam dari ikan nila. Oke, kita akan mulai membelah ikan nila agar kita dapat mengetahui isi organ dalam dari ikan nila. Inilah bagian dalam organ dalam dari ikan nila.
Bagian dalam dari ikan yaitu ada hati, dapat kita lihat. Hati pada ikan berfungsi untuk menjaga homeostatis dari metabolisme dan menyimpan nutrien detoksifikasi. Ada empedu pada ikan nila, dapat kita lihat warnanya hijau kehitam-hitaman. Empedu pada ikan nila berfungsi untuk tempat menyimpan cairan empedu dan menyalurkannya ke usus. Selanjutnya ada usus pada ikan. Usus pada ikan berfungsi untuk tempat terjadinya proses penyerapan makanan dan proses pencernaan makanan. Ada gelembung pada ikan, dapat kita lihat. Gelembung pada ikan berfungsi untuk mengatur volume tubuh pada ikan dan membantu ikan mengapung di dalam air agar ikan tidak berenang secara terus-menerus. Selanjutnya ada telur pada ikan atau ovarium ikan, dapat kita lihat. Dan ini akan beberapa hari akan dilepaskan oleh ikan. Ada insang pada ikan, dapat dilihat. Insang pada ikan berfungsi sebagai alat respirasi atau alat pernapasan pada ikan. Yang terakhir, pada kepala ikan terdapat otak. Otak pada ikan berfungsi untuk pusat refleks penglihatan dari ikan. Sekianlah hasil praktikum struktur organ bagian dalam dan bagian luar dari Pisces yang saya ambil contohnya yaitu ikan nila atau dalam biologi disebut Oreochromis niloticus. Terima kasih.